Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Isekai The Cheat Skill wo Nete ni Shita Orewa episode 3 dan 4. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Film dilanjutkan. Setelah itu Yuya pergi ke dunia asalnya lagi. Sambil lipet-lipet baju, dia keinget dengan cewek yang bernama Lexia tadi. Kemungkinan dia udah aman, soalnya udah ada yang ngebantuin juga. Tak lama Yuya berpikir kalau dia selalu memakai pakaian itu terus, udah bosan banget. Karena dia sekarang udah mempunyai penghasilan dari dunia lain, dia pengen membeli baju yang lain biar kagak bosan. Langsung tanpa basa-basi Yuya pun pergi ke mall untuk membeli pakaian yang baru. Terlihat banget karena mukanya tampan, orang-orang auto meliriknya kayak begitu. Bukannya senang, si Yuya ini malah malu dan pengen cepet-cepet pulang. Di sisi lain terdapat agensi yang mau melakukan pemotretan. Cuma ada kendala, yaitu model laki-lakinya belum datang dikarenakan semalaman dia habis minum. Otomatis agensinya marah-marah sama manajernya kalau sekarang modelnya belum datang-datang juga, apalagi ini harus menunggu 1 jam lagi. Padahal model cewek bernama Mio itu udah dari tadi datangnya, ditambah dia juga pasti ada urusan yang lain. Terus Yuya ini mulai memilih bajunya, nampak karena banyak modelnya dia kesusahan mau pilih yang mana. Sampai akhirnya ada 2 cewek kakak-kakak yang menghampirinya. Lantas Yuya bingung lah mau ngapain gitu kan, dia takut digimana-gimanain sama si teteh-teteh itu. Tapi 2 kakak ini menawarkan untuk berbelanja bareng. Tapi di situ si Yuya kagak mau, sebenarnya dia pengen cepet-cepet pulang. Alhasil dia pun menolaknya secara keren macam itu. Agensi yang tadi udah hilang kesabaran banget, modelnya kagak datang-datang, dia udah kagak bisa nungguin lagi kayak begitu. Dia bakalan menggunakan cara terakhir, yaitu mencari model cowok di tempat itu dengan random. Yuya yang mau beli baju kagak jadi karena kakak-kakak tadi. Tapi kakak tadi langsung terdiam melihat si Yuya seperti tadi, yang menurut mereka langsung meleleh dan berasa dia kembali muda lagi. Tak lama kemudian si agensi tadi bertemu dengan si Yuya di eskalator. Secara tiba-tiba agensi tersebut menunjuk si Yuya sebagai model laki-lakinya. Sementara di sisi lain Lexia pengen bertemu dengan si Yuya yang menolong dia sebelumnya. Dia belum jelas lihat mukanya pada saat ini, makanya sebagai anak daripada kerajaan Lexia pengen mencarinya untuk berterima kasih. Para penjaganya malah menjaganya, takut si Lexia kenapa-napa. Mereka cuma bisa mengikuti apa keinginannya. Si Yuya akhirnya ikut pemotretan langsung tanpa basa-basi, walaupun nggak ada pengalaman apa-apa, dia aja kaget tiba-tiba jadi model dadakan. Tapi Yuya sendiri kagak keberatan bisa membantu orang yang sedang membutuhkan. Dia bakal melakukan semaksimal dia. Dimulai dari situ pemotretan dilakukan. Yuya cuma ikut-ikutan doang, bahkan masih kaku kayak begitu. Yuya merasa kagum sama si Mio yang bekerja sebagai model yang kelihatan profesional banget. Yuya dibuat gugup lagi ketika si Mio disuruh untuk lebih dekat dengan si Yuya, sampai nempel-nempel macam itu. Sampai akhirnya selesai itu mereka beristirahat terlebih dahulu. Dikala sedang istirahat mereka berdua mengobrol. Yuya baru merasakan pengalaman seperti ini. Baju-baju kayak begitu pun dia baru pakai. Belumnya cuma pakai kemeja doang. Ini benar-benar pengalaman pertamanya. Yuya menanyakan satu hal kepada si Mio, kenapa dia bisa tertarik bekerja di bidang permodelan. Cuma pengen diperhatikan, dia mempunyai orang tua yang tidak memperhatikannya sama sekali. Jadi setidaknya dia yang berprofesi sebagai model bisa dilihat video atau fotonya sama orang-orang. Dan dapat surat juga dari penggemar. Ini sungguh luar biasa, di umur yang dia segitu udah mempunyai pekerjaan yang tetap. Beda dengan si Yuya yang malah baru punya pengalaman yang sebebas ini. Tahu sendiri kehidupan sebelumnya macam apa. Mio memberitahu untuk pelan-pelan saja menjalani sesuatu yang tidak tergesa-gesa sampai nantinya si Yuya ini menemukan apa yang menurutnya cocok sama dia. Tak lama setelah itu datanglah model laki-lakinya yang udah telat itu. Dia adalah Sou, tapi itu orang sangat terkenal banget. Semua yang ada di sana ngefans banget sama tuh orang. Dia langsung aja menghampiri si Mio seperti itu, mencueki si Yuya. Padahal dia tepat berada di sampingnya. Tanpa diduga itu cowok banyak tingkah dan minim akhlak. Dia kagak disapa aja sama si Mio, udah kayak begitu. Dia diberitahu kalau Mio itu tidak meminum minuman keras karena belum cukup umurnya. Tapi dia memaksanya. Si Yuya terus dicuekin macam itu. Udah disuruh berhenti juga sampai di mana si Sou ini menyautinya. Karena Yuya melihat Mio kagak enak digituin, Sou marah mau menonjoknya.
Ketika Yuya melihat sapu tangan si Mio diinjek sama dia, Yuya langsung aja membanting kayak begitu. Dia melihat pergerakan si Shou ini lambat. Habis itu dia merasa bersalah melakukan itu, takut nasib buruk menimpanya. Namun malah sebaliknya, orang-orang seketika makin suka sama si Yuya. Shou yang sering olahraga tinju kagak ngaruh, ditambah agensinya udah merekam apa yang terjadi tadi. Shou sudah melakukan kesalahan, agensinya juga udah muak sama itu orang yang meremehkan pekerjaan. Habis itu karirnya bakalan hancur. Nah, karena semuanya udah selesai gitu kan, si agensi nawarin nih si Yuya apakah dia tertarik menjalani profesi sebagai model. Soalnya udah yakin kalau Yuya bakalan banyak penggemar. Di situ Yuya menolak secara halus. Dia juga sadar diri kalau dia melakukan itu kan dadakan. Tidak ada niatan juga bakalan kayak begitu. Dia inginnya melakukan hal sesuai keinginannya. Dari situ si agensi menghormati keputusannya. Karena si agensi ini bekerja dengan orang yang random, dia kagak bisa ngasih upah begitu saja. Jadi dia ngasih aja baju buat si Yuya. Yuya yang awalnya mau beli malah dikasih kayak begitu. Dari situ Yuya dengan senang hati menerimanya. Lalu dia mau lanjut pulang. Mio berharap bisa bertemu lagi dengan si Yuya ini. Pulangnya si agensi merasa sayang banget dia kagak bisa mengajak si Yuya bekerja sama dia. Si Mio juga nantinya bisa bekerja bareng lagi bersama si Yuya. Dia seperti sudah suka sama itu orang. Sesampainya di rumah, Yuya yang tadinya udah bersenang-senang saatnya pergi ke dunia lain. Terlihat Lexia bersama borongan direpotin sama goblin yang ada di tempat tersebut. Ketika Lexia mau dihajar sama goblin, datanglah si Yuya yang langsung menghabisi semuanya. Lexia langsung terkejut. Akhirnya dia menemukannya. Lalu dia juga nolongin prajuritnya. Tak lama setelah itu tiba-tiba saja Lexia mengajak nikah si Yuya. Di sisi lain ada agensi melihat foto-foto si Yuya yang diambil tadi. Dia merasa tertarik sama si Yuya karena memiliki aura yang berbeda. Si Yuya merasa kaget dengan ajakan nikah si Lexia ini. Terlalu terburu-buru kayak begitu. Katanya itu pandangan pertama dia. Karena pada ribut mulu di hutan itu, Yuya mengajak Lexia bersama yang lainnya untuk bermain ke rumahnya. Mereka kaget dong kalau ada rumah di hutan gelap tersebut. Sesampainya di rumah, mereka terlebih dahulu memperkenalkan diri. Kalau kesatrianya itu bernama Owen. Dia kesatria dari kerajaan Erselia. Si Lexia juga memperkenalkan diri juga. Yuya dibuat kaget ketika tahu kalau Lexia ini anak pertama dari kerajaan Erselia. Dia kagak sopan banget ngobrolnya pakai bahasa biasa aja. Kata Owen sih gak apa-apa, bukan kunjungan resmi ini. Mereka ke situ murni mau menemuin si Yuya yang kemarin abis menolong Tuan Putri. Lantas Lexia langsung saja meneruskan kalau dia itu ke situ mau berterima kasih karena sebelumnya dia keburu pingsan. Makanya dia cari-cari. Dia kembali mengajak untuk menikah dengan dia. Si Yuya kebingungan kayak begitu. Kan tanda terima kasih macam apa gitu kan ngajakin nikah. Jadi Yuya keberatan. Lexia pun mengerti akan hal itu karena kagak bisa buru-buru, jadi mereka berdua berteman. Sebelum pergi, bapak si Lexia mengajak si Yuya juga ke istana. Yuya sendiri kaget. Diajakin ke istana tiba-tiba karena ini perintah. Karena ini perintah, Yuya mau gak mau harus ke sana demi menuntaskan misi si Owen. Yuya bakalan datang nanti minggu depan. Owen kagak masalah, yang penting dia menuntaskan misinya. Lalu Lexia pun pulang bersama rombongan. Sementara si Yuya besoknya sudah masuk ke sekolah barunya di Osei. Baru aja dia keluar auto banyak orang yang menatapnya macam itu saking gantengnya. Sebelum masuk kelas dia bertemu dengan kepala sekolahnya terlebih dahulu. Di sana dia ngomong-ngomong dulu lah sama si Yuya ini dan berdoa supaya si Yuya ini bisa lancar dan mempelajari banyak hal di sekolah itu. Terus dia masuk kelas untuk diperkenalkan lagi. Kali ini resmi jadi murid Osei. Setelah itu ada pelajaran olahraga. Nah, si Ryo yang terkenal jago olahraga, dia menunjukkan betapa hebatnya dia bermain bola. Si Yuya cuma bisa melihatnya doang, soalnya bayunya belum datang katanya. Di sana juga ada cewek menghampirinya, dia adalah Kaede. Tak lama setelah berkenalan dan mengobrol, tiba-tiba saja yang lagi main bola salah menembak. Malah menembak ke arah si Kaede. Yuya refleks menahannya kayak begitu, dan langsung mengarah ke arah gawang. Yang melihat itu auto melongo. Yuya bisa kayak begitu. Si Kaede tentu langsung baper digituin sama si Yuya. Tak lama yang nembak tadi bernama Arya langsung meminta maaf kepada si Kaede. Sekalian aja dia berkenalan dengan si Yuya juga. Dan sedikit bercanda juga di sana.
Setelah olahraga, di ruang ganti cewek CP auto ngomongin si Yuya yang melakukan hal keren seperti tadi. Ada Kaori juga datang yang kepo sama cewek-cewek itu apa yang sudah terjadi. Kaede langsung bercerita kalau dia diselamatkan tadi dari bola yang mengarah ke arahnya. Dia senang banget, tapi yang lainnya juga kepo apakah Yuya ini udah punya pacar. Secara mukanya aja udah tampan, masa kagak ada pacar? Seketika Kaede dan Kaori bersama ngomong kalau si Yuya itu single. Selepas itu ketika si Yuya masuk pelajaran selanjutnya, dia melihat si Kaori kini yang lagi olahraga. Namun tak berselang lama ada geng motor menerobos masuk ke halaman sekolah Osei mengelilingi si Kaori di sana. Dilihat-lihat mereka geng motor Ogre, orang yang sering membuli si Yuya sebelumnya. Di sana juga terdapat adiknya Yuya yang ikut campur. Mereka ke situ mau membalaskan dendamnya. Terutama adiknya Yuya yang sebelumnya ditolak sama Kaori buat masuk ke sekolah Osei malah milih kakaknya itu. Alhasil dia pengen balas dendam. Walaupun udah menelpon polisi, Yuta bakalan menculiknya terlebih dahulu. Di sana si Kaori langsung saja diculik. Yuya kagak bisa tinggal diam. Pas mau nyusul, tiba-tiba aja tubuh dia gemeteran. Dia merasa aneh kenapa melawan geng kayak Ogre dia takut. Padahal dia pernah melawan goblin yang mungkin lebih seram, dia berani. Mungkin hati dialah yang masih lemah. Tapi Yuya bisa mengatasinya. Lalu terjun dari jendela sana, padahal itu dari lantai 4. Yuya kagak kenapa-napa anjir. Yuya udah murka banget. Langsung aja terjadi keributan solo versus squad. Pas dia mau nolongin Kaori, ada yang gede menghalanginya. Tapi hal itu sangat mudah untuk si Yuya kalahkan. Geng itu juga belum mau kalah. Kaptennya mulai bertingkah. Dia menggunakan motornya untuk menyerang si Yuya. Tapi Yuya dengan dinginnya bisa menghindari semua serangannya. Apalagi seketika Yuya bisa lompat tinggi kayak gitu, yang membuat dia salpok lalu menabrak tangga. Dari situ polisi datang dan menangkap para geng motor tersebut. Nampak Kaori udah lemas seperti itu. Teman-teman yang lainnya auto menyusul ke arah si Yuya yang sudah melakukan hal yang keren seperti tadi. Sementara yang ditangkap terutama Yuta mau dihabisi sama si Arya. Soalnya dia tertangkap gara-gara rencananya itu. Dia enggak melepaskannya. Hingga akhirnya si Yuya juga yang memberhentikan semuanya. Tentu orang itu marah, diganggu terus. Tapi dengan tatapan Yuya saja orang itu nyalinya langsung ciut. Yuta aneh kenapa si Yuya menolongnya. Padahal dia sering dibully gara-gara si Yuta ini. Dia orangnya kagak dendaman walaupun menderita. Dia tidak bisa melupakan keluarganya sendiri. Adik-adiknya langsung menangis dan menyesal udah melakukan hal buruk kepada si Yuya. Selepas itu teman-temannya kepo kenapa si Yuya bisa kayak begitu. Dia pengen tahu caranya. Sekarang Yuya lebih baik daripada sebelumnya. Temannya juga udah banyak. Nah, inilah akhir dari episode 3 dan 4. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.